Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Selamat pagi sahabat Gemilang, apa kabar? Semoga Anda sekeluarga tentunya selalu sehat dan pastinya bahagia ya, amin. Di Sabtu pagi tanggal 22 Juni 2024, senang sekali saya Jandika Ruli kali ini hadir menemani Anda sahabat Gemilang di program acara Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Topik yang akan diangkat pada Jamus Gemilang hari ini adalah keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai informasi untuk Anda sahabat Gemilang bahwa Jawa Tengah akan menjadi tuan rumah ya peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-31 yang akan digelar di Kota Semarang yang akan diperingati pada tanggal 29 Juni mendatang sahabat Gemilang. Sehingga topik hari ini sangat relevan sekali untuk kita perbincangkan bersama narasumber dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, anggota Komisi A yang sudah hadir di studio LPPL Radio Gemilang, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Surnarno. Baik sahabat Gemilang, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Narno. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Dika. Apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Terpancar juga aura cerianya ya Pak ya. Karena juga nuansanya masih pagi. Dingin kan Pak di tempat Bapak? Iya, sedang-sedang aja. Oh sedang-sedang aja ya Pak ya. Baik sahabat Gemilang, sebelum Pak Sunarno memberikan informasi untuk kita, saya menginformasikan terlebih dahulu nih bahwa dialog DPRD Provinsi Jawa Tengah kali ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk informasi terbaru tentang Provinsi Jawa Tengah, sahabat Gemilang bisa mengakses di website diskominfo.jatengprof.go.id atau melalui Twitter ya, kominfo.jateng, juga bisa di Instagram kominfo.jateng, Facebooknya juga bisa di diskominfo.jateng, dan YouTube-nya di kominfo.jateng. Baik sahabat Gemilang, Jamus Gemilang juga saat ini pun bisa Anda dengarkan secara live streaming di gemilangfm.id dan juga dapat Anda saksikan nih di akun YouTube kami Gemilang FM Official. Baik Pak Narno, peringatan Harganas 2024 ini menjadi komitmen Provinsi Jawa Tengah dalam merevitalisasi peran keluarga dalam mengatasi persoalan yang dapat menghambat pencapaian cita-cita bangsa ya Pak ya. Serta menjadi alarm juga nih terhadap penanganan masalah kependudukan. Menurut Pak Narno, apa pengertian dari keluarga berkualitas Pak? Baik Mbak Dika. Selamat pagi para sahabat Gemilang FM yang saya cintai di Magelang dan sekitarnya. Baik, jadi menurut hemat saya keluarga berkualitas adalah sebuah keluarga yang sejahtera. Sejahtera itu artinya keluarga tersebut sudah sudah cukup di bidang pangannya, sandangnya, papannya, dan juga kebutuhan yang lain. Ya betul Pak. Dan tiga hal tersebut merupakan kebutuhan dasar pokok manusia yang harus wajib dipenuhi ya. Jadi ini mesti harus terpenuhi dulu, baru kemudian strukturnya bidang lain, kesehatan, ya, pendidikan, kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Jadi itu menurut hemat kami sebuah keluarga yang berkualitas. Ya, pangan dulu. Oh, pangan dulu ya Pak ya. Baik. Pangan itu termasuk air bersih itu kan. Ya. Kemudian sandang, papan, kemudian ke bidang-bidang juga cukup. Tidak hanya itu. Dia juga nanti merupakan keluarga yang head dan hands. Artinya itu gimana tuh Pak? Itu yang keluarga yang punya kecerdasan.
Ya, kecerdasan untuk menatap masa depan itu kan kita harus cerdas, tidak bodoh seperti dijajah dulu ya. Iya, kemudian head itu punya hati yang baik. Artinya semuanya kepedulian, termasuk kepedulian sosial. Head itu artinya bagaimana seseorang itu bisa mengimplementasikan hal-hal kebaikan, tidak hanya pada dirinya sendiri tapi juga pada orang lain. Itu keluarga yang bagus. Keluarga yang berkualitas. Ya, dan hand itu artinya tangan, terampil kita. Terampil dalam hal ya keterampilan itu kan bisa bermacam-macam. Iya, bisa diasah juga ya Pak ya. Iya, keterampilan dalam berkomunikasi, keterampilan dalam sesuatu hal yang bisa menciptakan suatu hal yang bermanfaat. Betul sekali. Dan itulah seperti kalau kita melihat bangsa asing, kita Jerman itu kita punya pola gitu, head dan hand itu. Makanya di sana kemajuan bangsanya juga luar biasa karena tertanam jiwa-jiwa seperti itu ya Pak ya. Tadi disampaikan Bapak tentang hand ya. Sedangkan masyarakat ada yang merasa saya nggak punya skill itu Mbak, saya nggak di passion itu. Padahal ini bisa dilatih ya Pak ya. Oh bisa. Jadi oleh karena tugas pemerintah untuk membuka dan memberi fasilitasi, mengadakan pelatihan ya Pak ya. Kejuruan. SMA dulu diubah menjadi SMK. Ini dalam rangka memperluas keterampilan juga ya Pak, dikhususkan siswa. Seperti mungkin di SMK ada otomotif, ada tata busana, tata boga, luar biasa. Dan ini salah satu dasar sebuah untuk menuju ke keluarga yang berkualitas ya Pak Narno ya. Baik, tadi heart itu juga Pak. Heart itu berarti dalam keluarga itu harus punya rasa saling menyayangi, mengasihi gitu ya Pak ya. Iya, tidak hanya materialistis yang kita kejar, tapi juga spiritual di situ. Jadi kita Indonesia itu membangun manusia Indonesia seutuhnya. Ya lahirnya jadi batinnya. Jadi ada keseimbangan antara kita dengan Tuhan, keseimbangan antar sesama, dan keseimbangan antara kita dan lingkungan kita. Iya betul, karena manusia adalah makhluk yang bersosialisasi ya Pak ya. Iya betul. Baik Pak Narno, kenyataan di lapangan nih Pak, saat ini masih ada pernikahan secara agama saja. Jadi maksudnya itu tidak disahkan karena memang pernikahan dini gitu ya Pak ya. Nah menurut Bapak ini itu juga mempengaruhi kualitas suatu keluarga nggak sih Pak? Iya pasti ya. Jadi salah satu tantangan kita bangsa Indonesia itu kan jumlah penduduk. Betul sekali Bapak. Jumlah penduduk itu bisa berpotensi untuk kemajuan suatu bangsa, karena di situ merupakan pasar yang sangat potensial. Pasar produk-produk kita bisa sepanjang kita atur, makanya kita harus bisa memanfaatkan potensi itu. Dalam arti apa? Konkretnya kita harus bisa menggunakan produk-produk dalam negeri supaya sirkulasi ekonominya berputar di kita tidak selalu import saja gitu. Iya betul. Jadi itu tantangan kita. Oleh karena itu untuk menjawab ledakan penduduk, kita tahu bahwa tahun 70 kita baru sekitar 125 juta penduduk kita. Kita bicara kita skop nasional ya. Iya betul Pak. Sekitar 125. Kemudian tahun 1990 itu 170 juta. Sekarang kita sudah 285 juta. Wow. Jadi luar biasa. Kalau kita lihat dari tren itu, makanya ke depan lagi tanpa adanya satu upaya-upaya untuk pengendalian jumlah penduduk ini, sebagai sebuah bangsa juga harus berat ya. Iya, bisa mempengaruhi bisa berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan. Di bidang Subhankan terutama ekonomi. Itu pemerintah harus bisa menyediakan pangan yang cukup, kesehatan yang cukup, pendidikan yang cukup, lapangan kerja yang cukup. Jadi
oleh karena itu ini menjadi tantangan kita bersama. Oleh karena itu kalau ditarik tadi ada perkawinan usia dini dan ini menjadi hambatan juga karena ini akan berpengaruh jumlah penduduk. Kalau kawin lebih dini kan kemudian berproduksi. Ini oleh karena itu mestinya ini pemahaman tentang keluarga berencana yang seperti tahun-tahun dulu itu perlu direvitalisasi lagi. Bukan berarti kita harus dengan sukarela, dalam arti ya menunda perkawinan usia dini. Gitu. Itu kalau yang mau hamil lagi. Iya, jadi sekarang baru lulus SMP atau SMA langsung nikah. Padahal bisa ditunda setelah punya pekerjaan yang tetap sehingga bisa nanti mencukupi kebutuhan keluarga. Menata ekonomi juga begitu. Oleh karena itu ini perlu disosialisasikan pada masyarakat agar hal semacam ini perlu diberikan suatu pemahaman. Tidak hanya di itu, mungkin di lembaga-lembaga pendidikan juga hal ini perlu. Di samping kita di tengah masyarakat kan ada namanya PKK di masing-masing desa kan ada ini bisa berperan aktif di situ. Posyandu kita punya. Jadi hal-hal yang baik itu ya harus kita peduli. Apalagi di Kabupaten Magelang sendiri itu kan ibaratnya banyak dusun-dusun terpencilnya juga ya Pak yang daerah dataran tinggi dan itu masih menganggap bahwa pernikahan dini itu hal yang lumrah gitu Pak ya. Nah sedangkan pemerintah sendiri ingin mewujudkan keluarga yang berkualitas di generasi emas di tahun 2045. Nah Pak Narno, bagaimana konsep keluarga berkualitas berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini Pak? Silakan Bapak. Ya baik. Ya tadi harus mempersiapkan diri keluarga tersebut menatap masa depan. Ada peluang tapi juga ada tantangan dan hambatan. Pastinya. Ya jadi oleh karena itu menurut hemat kami terutama generasi muda sekarang ini harus mempersiapkan diri. Apalagi kita tahun 28 sampai 35 kita mendapat namanya bonus demografi. Betul sekali Bapak. Ya, jadi di situ nanti yang puncaknya pada 2030 kita akan mendapat ledakan tenaga kerja yang produktif. Betul sekali Pak. Tenaga produktif yang seperti apa? Yaitu yang usianya 15 sampai 60. Baik. Itu tenaga kerja produktif kita. Nah, yang tidak produktif apa? Ya 0 sampai 14 mestinya. Itu tidak di bawah produktif. Umur ya. Itu menjadi beban Kemudian setelah 60 itu juga tidak produktif lagi. Nah, ketika kita mendapatkan bonus seperti itu, alangkah baiknya, alangkah kalau pemerintah bisa memanfaatkan itu atau kita bisa melakukan itu, artinya lapangan kerja terbuka, tapi hal yang bisa menjadikan produktivitas nasional, umpamanya produksi apa bisa meningkat karena badannya masih produktif. Kuat, kan, masih sehat lah insya Allah. Tidak menjadi beban. Tapi ketika itu nanti tahun-tahun itu kita tidak punya skill, keterampilan yang menurut pasar dibutuhkan, itu kan menjadi beban. Jadi nganggur, jadi pengangguran. Kalau pengangguran tidak menjadi pendapatan, kan larinya kepada kejahatan, kepada usia yang tidak produktif. Kemudian tantangan kita sekarang juga judi online. Ya itu masih kan trending topik itu. Orang malas dan berspekulasi gitu. Ingin kaya cepat. Iya, ini. Jadi ini monggo bagaimana keluarga yang beruntung untuk menatapnya, kita siapkan keterampilan kita, pengetahuan kita untuk menjawab tantangan 2024 nanti Pak ya.
gitu. Jadi, baik, ngomongin soal demografi yang tadi Pak Narno sampaikan nih, memang informasi yang saya dapat bahwa 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi karena jumlah penduduk usia produktif mencapai 70% nih Pak ya. Yang tadi Pak Narno sampaikan juga ya, yang usia produktif mungkin di usia kisaran 17 tahun ke atas ya Pak ya. 15 tahun ke atas yang bisa sampai bekerja 60, sampai 60 tahun itu ya Pak. Nah, ini jumlah yang cukup besar Pak, 70%. Namun untuk memetik bonus demografi ini sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda. Ya kan Pak? Jadi yang saat ini pada kelak di 2045 itu kan yang harus digodok, ibaratnya dibentuk ya. Nah, ini menjadi PR orang tua zaman now, zaman sekarang. Menurut Pak Narno nih, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas agar di tahun 2045 terwujud menjadi generasi emas? Mungkin untuk para pendidik sekarang, orang tua sekarang nih, apa yang harus dilakukan Pak? Silakan Pak Narno. Ya harus ini para orang tua dan pendidik kita untuk mempersiapkan generasi muda kita untuk ya dilatih, disiapkan di tahun 2045. Iya, mulai sekarang ya. Karena sebentar lagi kan itu dimulai 28. Kita 24 tahun lagi. Tapi juga pemerintah dalam ini baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten juga harus menyediakan fasilitasi. Artinya harus bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Ini juga tidak mudah. Lapangan kerja itu bisa dibuka seluasnya kalau ada investasi. Ya betul Bapak. Investasi yang bersifat padat karya ya. Paling tidak. Itu kemudian kita di Jawa Tengah juga cukup baik sudah, meskipun investasi kita kemarin kita catat sekitar 100 sampai 125 triliun kalau tidak salah. Wow. Ya itu, dan penyerapan tenaga yang padat karya termasuk tertinggi di Jawa Tengah ini. Oh luar biasa. Jadi padat karya itu artinya jumlah tenaga yang terserap itu banyak. Ini artinya perizinan kepada para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di Jawa Tengah juga harus dipermudah, jangan dipersulit. Ya itu satu rangkaian kegiatan yang selalu kait-mengkait. Kemudian pemudanya sendiri, kita sendiri, kaum yang produktif tadi harus betul-betul siap untuk masuk pasar lapangan kerja itu. Artinya kalau ingin kerja tapi tidak punya keterampilan ya, skill Pak, yang memadai ya mestinya sulit untuk bisa masuk. Tidak akan diterima juga ya Pak ya. Makanya tidak harus pegawai negeri ya. Betul. Ya itu di garis bawahin ini. Iya ini pelamar kerja. Syukur-syukur kalau itu ada pemuda yang punya potensi membuka lapangan kerja yang bisa artinya bidang yang bisa membuat lapangan kerja meskipun hanya sedikit, tapi kalau semua itu merupakan gerakan, saya kira itu nanti baik sekali. Betul sekali. Ya, jadi pemerintah harus memfasilitasi, tapi kita sendiri pemuda khususnya generasi muda juga harus mempersiapkan skill dan keterampilannya. Iya, kalau menurut Pak Narno saat ini untuk lowongan pekerjaan itu di Jawa Tengah sendiri sudah mencukupi atau gimana Pak? Wah belum, ya masih belum ya. Belum. Tapi kita punya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Ini ada klaster-klaster seperti kawasan industri Kendal, KEK. Itu di sana ada suatu kawasan industri yang bisa membuka lapangan kerja. Baik. Kemudian kita punya kawasan industri Batang. Di Yeah. sana kan ada energi itu juga akan dikembangkan. Kemudian 3 kawasan industri Solo Raya. Yeah. Itu juga itu bisa ya Pak ya. Bisa, dan kawasan 1 industri karena industri ini banyak menyerap tenaga kerja juga. Yeah, betul sekali. Karena di sana ada investasi. Ada investasi. Tidak hanya dalam negeri tapi jadi di luar negeri. Luar negeri. Kawasan Wijaya Kusuma itu di Banyumas juga ada. 4 kawasan itu bisa menopang untuk bisa membuka lapangan kerja. Jadi masih harus dibuka lagi seluas-luasnya dengan bekerja sama dengan
antara para investor ya Pak ya. Swasta dan pemerintah. Pemerintah juga harus konsekuen untuk bisa mempermudah, karena Jawa Tengah ini menjadi dilirik yang pertama setelah banyak industri yang melengket Jawa Tengah, karena ya dinilai tenaganya masih agak relatif murah dibandingkan dengan Jawa Barat. Ada beberapa industri yang ingin mengalihkan ke Jawa Tengah ya ke Pak Jawa ya. Tengah. Ya, dan kembali lagi untuk SDM ya, tenaga pekerjanya yang kalau memang ingin bekerja memampukan diri ya Pak ya, dengan segala skillnya ya Pak ya. Baik Pak Narno, tentu tantangan mewujudkan keluarga berkualitas ini banyak sekali tantangannya. Apa saja menurut Bapak tantangan dalam mewujudkan keluarga berkualitas untuk terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 ini Pak Narno? Baik Mbak Dika, jadi menurut saya seiring dengan kemajuan teknologi di tengah-tengah peradaban dunia ini, maka pertama yang harus dikuasai oleh keluarga sejahtera itu ya pengetahuan dan keterampilannya. Update ya Pak ya? Ya, harus update, harus sesuai. Sekarang katakanlah kalau kita seorang pemuda tidak bisa menggunakan IT, itu kan sudah kehilangan informasi, kesempatan dan macam-macam. Ya, jadi ini kita harus seiring. Kita harus paham bahwa dunia itu akan bergerak cepat. Ya, di situ maka akan ada persaingan yang sangat ketat. Persaingan berarti kan kita harus meningkatkan kualitas, bisa menjawab itu gitu. Tidak mudah memang, tapi ini adalah pengertian umumnya begitu. Kalau kita hidup apa adanya seperti dulu ya kita ketinggalan jauh kita ya harus, Pak ya. Iya, saya termasuk generasi kolonial ya. Jadi merasakan bahwa betapa hidup tahun 70, 80 saya sudah mengawasi ya. Jadi melewati beberapa generasi ya Pak ya. Ya, harus mengikuti zaman harus sekarang. Ke zaman sekarang. Oke. Ya, itu tantangannya. Kemudian banyak tantangan di bidang Ipolexos Hankam, terutama di bidang ekonomi. Sungguh berat kita. Yang pertama masalah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ini kita harus belajar dari pendahulu kita, bahwa selama kita bangsa itu tidak bersatu, maka bercerai-berai, maka disitulah kita jadi akan pecah ya Pak ya. Pecah itu apapun tidak akan bisa. Maka diperlukan negara yang stabil keamanannya. Diperlukan itu untuk sebuah membangun negara, syaratnya harus stabil dulu, ada pertumbuhan ekonomi, ada pemerataan. Trilogi pembangunan kalau zaman dulu. Itu betul, teori itu betul. Maka stabil. Kemudian ancaman lain yang nyata, pertama itu masih ada gerakan-gerakan terorisme dan ekstremisme. Iya, betul sekali Bapak. Itu ternyata masih ada. Ya, aparat keamanan kita setiap saat pasti menangkap orang-orang itu. Berarti ada gerakan. Memang ada. Iya. Jadi ini menjadi ancaman kita. Ancaman persatuan ketuanya. Yang ketiga, berita hoax ini betul juga merupakan ancaman. Pak Narno. Ya, karena ini memecah persatuan, fitnah, kemudian dan belum tentu kebenarannya menjadi berita fitnah. Yang tidak disaring ya. Iya. Jadi ini banyak yang telah terjadi, kita amati baik di mass media maupun di di media sosial. Media sosial lah yang lebih banyak ya Pak ya. Baik. Itu ada lagi masih yang judi online juga merupakan ancaman kita. Itu luar biasa. Kita sudah dinamakan darurat judi online. Darurat sekali ya Pak ya ini ya. Ternyata diam-diam, ternyata banyak ya. Banyak, bahkan anak sekolah Pak. Iya, makanya kemarin saya juga terkaget-kaget. Peredarannya hampir 300 triliun. Luar biasa secara nasional loh. Iya. Ini kan merupakan, waduh kalau begitu bagaimana ya? Berarti kan di samping merugikan, kita mencetak generasi pemalas. Tidak produktif, tidak bagaimana menjadi beban negara. Bahkan oleh karena itu kemarin kok pemerintah ini saya sayangkan kok akan mengganti
korban judi ini bukan mendidik ini. Ini saya kira ini kebijakan yang perlu dievaluasi ini menurut saya. Iya, betul sekali. Jadi tidak betul. Kalau begitu kan orang jadi judi nanti diganti pemerintah gitu. Iya, ibaratnya nggak kapok ya Pak ya. Iya, harus unsur mendidik dan bagaimana, dan ini sudah dibentuk satgas oleh pemerintah, mudah-mudahan. Kemudian ancaman dan darurat lagi narkoba. Ya. Narkoba itu tidak hanya di kota, tapi sumpah di desa. Magelang juga sudah terjadi. Ada penangkapan. Nah, ini karena dengan narkoba generasi muda kita masa depannya sudah hancur. Tidak ada masa depan kalau sudah kena narkoba. Betul sekali, ini Pak. juga menjadi perhatian kita semuanya. Betul-betul belum ancaman geopolitik kita. Geopolitik itu Indonesia itu kan merupakan sejak zaman dulu menjadi perebutan oleh bangsa-bangsa lain karena sumber daya alamnya luar biasa ya Pak. Luar biasa. Ya, jumlah penduduknya juga merupakan potensi pasar, diperebutkan dari masa ke masa. Sekarang pun juga masih ya? Ya masih, hanya caranya mungkin beda. Ini harus menjadi kewaspadaan kita semuanya tentang kewaspadaan nasional ini geopolitik diperebutkan sehingga mereka berusaha untuk bisa mengadu domba, memecah belah, macam-macam ini masih harus kita waspadai. Betul sekali Pak Narno. Di ancaman. Kemudian ada daerah-daerah yang berusaha memisahkan diri. Di Papua akan menjadi negara sendiri. Kalau Aceh kemarin, alhamdulillah dulu sudah pernah juga. Iya, sudah pernah juga. Ini potensi. Nah ini makanya tantangannya sebenarnya berat. Tapi kita juga harus optimis. Bisa. Dulu kita bisa merdeka juga karena persatuan, terus mengutamakan ya kepentingan bersama, tidak golongannya, tidak pribadi, tidak keluarga. Ya, itu menjadi acuan kita. Ya, jadi banyak tantangan. Polexos menjadi tantangan kita. Kita sadari itu. Baik gitu, Pak Narno, perbincangan kita hari ini serasa parenting juga ya nih ya Pak Narno ya. Namun izin kita break sejenak, nanti kita melanjutkan kembali perbincangan mengenai keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Sahabat Gemilang, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, dengan senang hati kami membuka peluang pertanyaan Anda ya. Bisa mengirim pertanyaan melalui di chat WhatsApp kami 081578968968. Jangan kemana-mana, nanti kami kembali lagi tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan dan Musyawaroh, hanya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ya tak minum. Dengarlah manis kasih tersayang, ungkapan rasa hatiku. Kau lebih membara yang membakar cinta padamu seorang. Emosi jiwa hanyut terbawa angan, membuat rasa tak berdaya saat ini. Belah dadaku, andai kau ragu, begitu sayangku padamu. Di setiap mimpi selalu kau hadir, memukau diri ini.
kau pilihku. Semesta rindu yang tumbuh bersama. Hasratku dengan hasratmu terjalin untuk saling asing mengerti. Melangkah pasti menuju bahagia nanti. Hold me close and tell me now. Duhai kekasih, semoga saja kita takkan berpisah. Mungkin engkau pun tahu tanpa dirimu sepi. Tiada gairahku lagi, seakan-akan mati. Tanyanya tidur Jadi gelisah tanpa kamu, kau kekasih.
Bu. Lah, di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh. Ibu cuma dari toko sebelah kok, Pak. Belanja. Loh, Bu. Kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil. Mbok yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh, Bu. Abisnya, Ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya, Pak? Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami stunting pada saat balita kelak. Stunting ki apa toh, Pak? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu, Bu. Oh, iya deh, Pak. Mulai sekarang Ibu jaga pola makan. Kalau gitu, minta duitnya lagi dong, Pak, buat belanja sayuran. Lah, kok duit lagi toh, Bu? Bu, Yung. Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Wah, cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik, di mana ya? Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan, bingung mau kemana. Udah, gak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh, kayak getuk, legondo, yangko, peyek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah, bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang. Wah, yang bener. Aku mau beli Yuk, anterin aku beli. Ayo. Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini, produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo, dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ambulan untuk keadaan gawat darurat, telepon aja ke 112. Bila terjadi keadaan gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, tindak kriminal, terorisme, KDRT, pohon tumbang, kesalahan konstruksi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, hubungi 112 untuk mendapatkan bantuan. Adanya hewan buas dan berbisa, bencana, serta keadaan gawat darurat lainnya, segera hubungi 112. Call Center 112 Kabupaten Magelang, siaga 24 jam dan gratis.
Call Center 112 dapat diakses oleh semua operator tanpa menggunakan kode wilayah 0293. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih bersama Giani Karoli di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya juga masih bersama dengan narasumber kita dari DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama Bapak Dr. Andes Haji Sunarno. Bagi Anda sahabat Gemilang yang baru saja bergabung, jadi tema hari ini adalah keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Dan dialog DPRD Provinsi Jawa Tengah kali ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Baik sahabat Gemilang, kita kembali berbincang-bincang nih dengan Pak Narno. Pak Narno, terwujudnya keluarga berkualitas itu tidak lepas dari peran sekitar ya Pak ya. Tadi juga di sesi pertama Pak Narno juga menyampaikan. Bapak, bagaimana peran masyarakat dan komunitas nih Pak maupun pemerintah dalam mendukung terwujudnya keluarga berkualitas? Silakan Pak Narno. Baik Mbak Dika. Yep. Jadi menurut hemat kami ya harus ikut berperan aktif masyarakat, karena ini pembangunan sebuah bangsa ini atau daerah ini harus melibatkan semua unsur, baik pemerintah maupun masyarakat. Tidak bisa sendiri-sendiri ya, Pak, harus bekerja sama, harus bersinergi ya. Harus mengambil peran sekecil apapun. Jadi yang pertama harus ditumbuhkan kesadaran bersama antara kita dan pemerintah bahwa pembangunan itu adalah tugas kita bersama, bukan tugasnya pemerintah saja. Sehingga dengan demikian diharapkan masyarakat bisa ikut ambil bagian. Jadi tidak benar kalau ada ini salahnya pemerintah nih. Ini tugasnya pemerintah, kita tinggal menikmati, tidak begitu. Tidak begitu ya Pak ya. Jadi harus makanya istilah-istilah swadaya gotong royong masyarakat itu harus ditumbuh kembangkan terus. Nah, artinya kalau mereka terlibat bagian dalam satu bagian dari mengambil peran di masyarakat itu nanti juga akan berpengaruh terhadap maintenance pemeliharaannya, karena ini milik kita, jadi harus kita pelihara bersama gitu pemeliharaannya. Bukan wah ini yang bangun pemerintah jadi yang memelihara pemerintah, wah bukan begitu. Masyarakat kalau tidak lepas tangan ya Pak ya. Tidak lepas tangan, ini ya kan untuk kita bersama. Umpamanya contohnya
bangun jalan fasilitas ya. Meskipun jalan itu ada golongannya ya, golongan jalan provinsi menjadi tanggung jawab provinsi, jalan kabupaten menjadi di tanggung jawab kabupaten, dan jalan desa ini ya desa dengan masyarakat ya, untuk bisa ambil bagian ya sekecil apapun, tidak harus, tapi paling tidak udah merasa ikut memiliki. Kalau sudah ikut merasa ikut memiliki, kan kemudian ikut bertanggung jawab. Ya karena milik kita ya kita bertanggung jawab, artinya kelestariannya ke depannya, kemudian pemeliharaannya dan sebagainya. Itulah jadi harus mengambil peran secara aktif masyarakat. Secara aktif ya Pak ya. Dan ini juga mempengaruhi terwujudnya keluarga berkualitas ya Pak Narno. Iya, betul. Ya. Pak Narno, sebenarnya usaha pemerintah itu juga sudah banyak ya Pak ya untuk mewujudkan keluarga berkualitas, seperti program Jokawin Bocah tuh Pak. Itu kan ada ya Pak ya, dan sampai sekarang masih diterapkan program tersebut. Terus ada program KB gratis, itu di setiap dusun-dusun tuh PKK KB gratis di puskesmas. Ada posyandu juga untuk mencegah bayi stunting. Nah itu menurut Bapak sejauh ini usaha pemerintah itu bagaimana Pak? Ya sebenarnya secara terus menerus sudah yang diperlukan adalah kesadaran masyarakat juga seiring dengan pelayanan oleh fasilitasi oleh pemerintah. Kesadaran masyarakat juga semakin tumbuh dan berkembang sehingga jadi gotong royong, jadi ringan kan gitu. Kalau semuanya tugas pemerintah kan tidak mampu. Pemerintah kan juga ada keterbatasan. Masalah dana, masalah tenaga. Ya, jadi marilah kita, dan masyarakat sebetulnya juga tidak sulit-sulit amat ya. Panjang kita kita fasilitasi, kita kan sampai sekarang juga posyandu, PKK. Betul sekali itu Pak. Masih bisa berjalan dengan baik. Pak. Hanya perlu ditingkatkan barangkali. Dan fasilitasi contohnya, saya kalau kunjungan daerah itu ada permintaan ibu-ibu, Pak ini kurang begini ya, posyandunya kurang begini Ini yang perlu mendapat perhatian gitu. Perhatian ya Pak ya. Jadi saya kira itu menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi kita bersama, artinya langkah-langkah kita bersama insya Allah akan terwujud ya terwujud, Pak ya, keluarga yang berkualitas. Kita sudah dibuktikan oleh pendahulu kita. Waktu kita merebut kemerdekaan itu kita bawa flashback sebentar ya. Iya betul. Itu tidak ada satupun yang mengutamakan kepentingan pribadi, atau satu-satunya tujuan adalah bagaimana kita merdeka. Merdeka untuk siapa ya? Untuk semuanya, untuk kita dan untuk anak cucu kita. Generasi masa depan ya Pak ya. Iya, makanya kita bangun itu juga di samping untuk kita juga, kalau bisa kita meninggalkan warisan pada cucu itu hal yang baik. Betul sekali. Konsep yang baik, atau pelaksanaan yang baik, sehingga negara ini harus kita kelola bersama. Kalau ada rasa ikut tadi, memiliki, itu tanggung jawab, punya hati yang baik, itu tidak ada korupsi nanti. Amin. Ada negara yang bersih seperti itu. Itu ternyata ditentukan oleh faktor kepemimpinan. Jadi oleh karena itu menyangkut ini, makanya karena bentar lagi kita akan pilkada. Kemarin pemilu sudah. Ini pilkada ya. Karena unsur pemimpin ini sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan. Iya, betul sekali. Kita berbangsa, bernegara ini ya pilihlah pemimpin yang baik. Jangan salah pilih ya Pak jangan salah Narno pilih ya. Jadi benar yang salah. Yang baik itu yang punya track record yang baik, mempunyai budi pekerti yang baik, punya program-program juga yang baik, gitu. Jadi saya kira itu penting sekali agar kita ke depan lebih baik daripada sekarang. Iya, jadi mengingatkan nih kalau sebentar lagi akan ada pilkada ya, November mendatang ya Pak ya. Iya betul, tanggal 27 November serentak itu. Serentak, dan ini KPU juga sudah mulai mempersiapkan pemutahiran data ini. Data ya, oke.
Luar biasa sekali. Baik, Pak Narno, kita sudah ada yang bergabung nih sahabat Gemilang melalui chat WhatsApp di 081578968968. Saya izin membacakan ya, Pak. Ya. Dari Mbak Heni atau Bu Heni ini ya, Mbak aja biar terasa lebih muda ya. Mbak Heni di Keji, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa peran keluarga menjadi salah satu solusi mengatasi permasalahan bangsa? Silahkan Pak Narno. Jadi yang ditanyakan itu Mbak Heni itu bagaimana nih masyarakat bisa sadar bahwa keluarga itu salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan bangsa, Pak? Ya. Silakan Pak Narno. Ya. Sangat penting keluarga ini, karena kalau semua keluarga sejahtera kan bangsa jadi sejahtera. Iya, dasarnya ya ini ya Pak ya. Ya, jadi oleh karena itu ya monggo masing-masing kita keluarga mempunyai rasa tanggung jawab untuk bisa bagaimana minimal keluarga kita sendiri kita sejahterakan. Betul sekali. Ya, dengan cara apa ya? Dengan cara yang sudah ada sekarang ini, mencari sesuai dengan bakat, sesuai bakatnya masing-masing. Bidang pertanian ya menjadi petani yang baik, industri apa saja bidangnya kan masing-masing. Usaha UMKM. Ya, UMKM, tidak harus pegawai negeri jadi. Harus, Pak. Ya, jadi ini monggo untuk ditumbuhkan kesadaran bersama kita. Di samping keluarga juga membangun bangsa, karena kita lihat di negara lain yang sekarang ini sedang berperang itu. Iya, ada sekali. Perang di mana Palestina sama di Israel dan Ukraina sama mana itu. Itu kan bangsanya jadi porak-poranda ya. Ya, tidak terdampak bisa. Ya, Pak ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Jangan ya Pak ya. Jangan, dan mari kita keluarga kita masing, bagaimana kita mensejahterakan keluarga kita masing-masing untuk kesejahteraan bangsa. Kita tidak individualis. Setelah kita keluarga sejahtera, juga harus karena kita ada individualistis ya. Kita harus kerjasama, harus ambil peran dalam membangun bangsa ini. Betul sekali Pak Narno. Sekecil apapun harus kita berikan saran, pandangan, pendapat. Kemudian kalau umpamanya contoh yang kecil, ketika suatu desa ada prakarsa untuk membangun apa, kita ambil bagian di situ. Bisanya apa. Ya, gitu. Kalau sudah punya jiwa seperti itu, ya cepat ini. Ya, kemudian keluarga berkualitasnya. Iya, dia suka menolong, kerjasama, jujur. Ini kan sifat kepalaman dulu ya. Kita ungkit kembali. Jadi ini monggo, bagaimana caranya ya monggo di keluarga kita masing. Tapi setelah sejahtera, jangan lupa kita sebagai bangsa ya harus mengambil peran aktif. Betul sekali. Jadi nanti Mbak Heni yang ada di Keji, untuk masyarakatnya ditekankan kerjasama ya Pak, jangan individual lah ibaratnya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, ada Pak Iwan di Magelang. Salah satu permasalahan sosial saat ini adalah kenakalan remaja Pak Narno, seperti tawuran. Nah, bagaimana upaya agar ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani permasalahan ini? Ini juga mengganggu ya Pak ya untuk keluarga berkualitas ini. Silakan Pak Narno. Yang pertama ada dua unsur yang perlu saya kemukakan di sini, yaitu unsur pendidikan dan unsur keluarga. Pendidikan sekarang ini memang seiring dengan kemajuan zaman, terutama di bidang IT, teknologi IT ini membawa para generasi yang tidak punya wawasan luas itu bisa terpengaruh oleh berita-berita tadi, hoax, kemudian berita yang menyesatkan dan lain sebagainya. Kemudian berkurangnya nilai-nilai sopan santun, budi luhur. Betul ini sekali, masih perlu harus digalakkan ulus. Dalam arti apa? Pendidikan budi pekerti, mungkin perubahan kurikulum ya, pemerintah bisa evaluasi lagi ya Pak ya? Ditanamkan lagi. Sehingga anak itu kan kemudian sejak di sekolahan, di rumah itu kalau sudah
Ya karena terpengaruh ya mungkin. Kalau dulu waktu saya masih sekolah. Jadi mengingat ya ini ya. Iya. Di SR dulu, sekolah rakyat nih. Iya. Iya, tahun 60-an. Wah, luar biasa tahun 60-an ini. Gimana, Pak? Itu kalau Pak Guru ya, rawuh itu Iya. ya, datang dari sepeda kan biasanya Pak Guru. Iya. Sepedanya dia siapa yang dekat itu diminta sepedanya diparkirkan gitu. Diparkirkan terus tasnya dibawakan terus itu sangat hormat. Oke. Sangat hormat. Kemudian tentang menghormati orang yang lebih tua itu juga tertanam di situ. Kemudian bahasa juga tutur katanya juga tutur katanya itu kalau dan saya di Solo ya. Ya. Itu unggah-ungguh itu basa Jawa kan ada Toto kromo, ada basa Jawa ngoko, kromo inggil. Kromo inggil, kromo halus. Ya, itu menjadikan kita budi pekerti halus itu. Betul sekali, Bapak. Berperasaan. Nah, ini perlu ditanamkan. Betul. Dan keluarga ya. Kenapa? Yang paling utama di keluarga, Bapak Ibu memberikan. Sekarang non sewu ya jarang ya yang berbahasa Jawa itu agak mesti pengetahuan Indo. Ya betul, tapi bahasa Jawa juga perlu ditanamkan mereka. Ya, sehingga umpamanya ya karena mungkin kita dibiasakan masuk Alfamaret, Indomaret itu kan ndak kula nuwun, kalau ndak tanya saya bayar langsung tidak masuk tidak aja komunikasi masuk keluar. Nah, bisa ini. Di rumah juga begitu, masuk ndak kula nuwun, tidak ini memang faktor kebiasaan ya Pak ya ini. Nah, ini perlu untuk perlu ditanamkan. Betul sekali, sepakat Pak saya. Kenapa mereka kok karena ndak ada yang memberitahu. Nah, makanya harus orang tua memberitahu, ini begini, ini begini. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik putra-putri kita untuk bisa lebih sopan santun, berbudi luhur, sopan santun gitu. Iya. Sehingga saling menghormati itu kan nilai Pancasila kan seperti itu. Iya. Nah, ini diterapkan dalam kehidupan sehari dalam skala kecil keluarga. Dan semoga ini juga meminimalisir terjadinya tawuran antar pelajar ya Pak ya. Antara lain itu karena kita beringas ya. Kalau ya, Pak. Budi luhur tadi sopan santun diterapkan mulai terbiasa kita. Kalau begitu enggak baik. Kita kan sebenarnya hidup ini bisa suruh memilih jalan, ada dua jalan. Jalan yang baik ada yang tidak benar. Silakan dipilih. Iya. Baik Pak Narno, kita berlanjut untuk penanya selanjutnya. Ada Pak Ardi yang ada di Gerabak Pak. Jauh ini lumayan. Selamat siang Pak Narno. Untuk mengatasi pengangguran yang setiap tahun semakin meningkat, bagaimana langkah DPRD menangani ini Bapak? Karena tadi kita sempat menyenggol ya tentang lapangan pekerjaan nih Pak. Silakan Pak Narno. Ya, oke. DPRD adalah salah satu unsur pemerintah daerah. Ya. Salah satu unsur. Kan ada dua unsur pemerintah daerah, kepala daerah dan DPRD. Ya betul. Lah tugas DPRD ini adalah dalam rangka ada 3 ya, kalau tidak salah. 1 di bidang legislasi, di bidang anggaran dan bidang pengawasan. Ya. Nah oleh karena itu yang saya lebih menitik beratkan kepada bidang legislasi ya. Buatlah DPRD peraturan yang berpihak pada rakyat, dalam arti kalau tadi masalahnya lapangan kerja. Iya, lapangan yang kerja, membuat Pak. peraturan bisa membuka luas lapangan kerja. Contohnya apa ya? Kalau lapangan kerja itu kan harus ada investasi. Investasi itu kan bisa masuk kalau izinnya dipermudah karena buat peraturan-peraturan yang mempermudah perizinan gitu. Sehingga nanti eksekutif bisa melaksananya sudah ada landasan aturannya. Contohnya itu. Kemudian di bidang penganggaran ya marilah kita menganggarkan hal-hal yang bisa membuat lapangan kerja itu tercipta. Ya. Umpamanya dengan sistem padat karya. Program yang padat karya itu kan bisa melibatkan orang banyak.
tidak hanya orang per orang tapi orang banyak. Itu perannya DPR di situ. Kemudian pengawasan dalam arti pengawasan kebijakan. Pengawasan kebijakan bukan yang ya, detail-detail. Kalau pengawasan teknis itu kan instansi teknis seperti inspektorat, kemudian aparat penegak hukum itu ngawasi. Kalau kita kebijakannya contohnya begini, dalam rangka meningkatkan program ketahanan berkelanjutan, ini tanah-tanah subur kelas 1 di tepi saluran primer itu tidak boleh beralih fungsi ke bangunan yang seperti gedung-gedung permanen seperti pabrik-pabrik, kemudian perumahan dan lain sebagainya. Itu tidak boleh karena itu mengganggu baik sekarang maupun ke depan program ketahanan pangan berkelanjutan. Betul sekali. Nah ini aturannya supaya dibuat peraturan daerah, artinya kepala daerah tidak boleh mengizinkan alih fungsi lahan pertanian yang subur tadi. Contohnya seperti itu. Jadi itulah tugas fungsi DPRD. Nah, kalau itu di bidang memperluas tenaga kerja tolonglah dianggarkan, karena ini anggaran pemerintah daerah itu kan disepakati antara kepala daerah dan DPR. Kalau sudah dua unsur ini sepakat ya udah jalan ya Pak ya. Iya, artinya boleh dalam rangka membuka lapangan kita buka proyek apa, kita biaya dari APBD bisa. Baik. Nah, jadi itulah pentingnya DPRD mengambil peran di situ, karena DPR dan kepala daerah ini loro-lorone tunggal. Kalau saya bisa mengatakan dua ini harus berjalan selaras dan searah. Iya, tidak boleh bertentangan. Baik. Nanti bisa ngalor ngidul, nanti rakyatnya yang jadi korban. Jadi bingung ya. Baik, kita izin break sejenak Pak Narno dan sahabat Gemilang, nanti kita lanjut lagi obrolan seru kita bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jangan beranjak, pastikan tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aku tenggelam dalam riuhnya suara hati yang
bisa memisahkan, meskipun berbeda jalan sampai kita tua. Hingga penghujung cerita. Ku mendengarkan semua ceritamu, lika-liku dan baik burukmu. Aku mengerti, aku mengerti. Ku harap ini bertahan lama, karena tak mungkin temukan yang sepertimu. Selama saling percaya, ukir cerita bersama. Tak ada yang bisa memisahkan, meskipun berbeda jalan sampai kita tua. Hingga penghujung cerita. Selama saling percaya, ukir cerita kita bersama. Tak ada yang bisa memisahkan, meskipun berbeda jalan sampai kita tua. Sampai kita tua. Sampai menutup mata, hingga penghujung cerita. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya. Di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.
Masih dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Terima kasih Anda masih bergabung di Jamus Gemilang, sahabat Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Tentunya bersama saya Giandika Ruli dan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama Bapak Dr. Andes Haji Sunarno dengan topik yang menarik sekali, keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Baik, di session terakhir ini saya kembali bertanya kepada Pak Narno nih, pertanyaan terakhir, pamungkas nih Pak. Pak Narno, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat guna mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045? Silakan Pak Narno. Ya, baik Mbak Dika. Yap. Jadi Indonesia Emas tahun 1945 nanti diharapkan keluarga di Indonesia sudah ya sejahtera gitu. Iya, di tahun 2045 ya. Ini masih berapa tahun lagi? 26 tahun lagi ya. Iya, kurang lebih. Artinya kebutuhan dasar manusia ya sudah bisa tercukupi tadi. Seperti saya sampaikan seperti betul. Pangan, sandang, papan. Kemudian kesehatan, pendidikan. Ya, oleh karena itu harus dipersiapkan mulai sekarang. Saya menghimbau masyarakat untuk bisa mengambil peluang-peluang seperti bonus demografi tadi. Ya, kita bisa terjun di lapangan kerja yang sesuai dengan bidang dan bakatnya masing-masing. Passionnya ya Pak. Iya, itu diambil di situ, jangan diam. Kita harus kreatif. Kemudian seiring dengan itu juga kita memproseskan pengetahuan dan keterampilan kita tadi. Betul sekali Bapak. Tingkatkan keterampilan ya. Iya, oke. Melalui apa saja pelatihan. Kalau ketenagakerjaan ya pelatihan di bidang ya sesuai dengan bakatnya masing-masing lah. Kita berikhtiar, berupaya terus secara terus-menerus. Dan pemerintah juga memfasilitasi ya Pak Dan pemerintah juga mesti harus memfasilitasi itu, berikan kemudahan, sekecil apapun yang skala nasional daerah harus diberikan kepada generasi muda. Jadi kalau 26 tahun kan sekarang anak-anak yang berusia ini harus mulai dipersiapkan kan? Betul sekali Bapak. Iya. Tadi yang saya sampaikan untuk jadi generasi emas. Iya, oke, itu dan hand tadi. Heart hand. Ya, oke. Jadi itu monggo kita tetap dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebagai warga yang baik harus bisa memberikan andil sekecil apapun untuk kemajuan bangsa kita. Kita inginnya jadi bangsa yang sejajar dengan bangsa dunia, artinya maju. Bangsa yang maju. Bangsa yang maju. Jangan pesimis, kita harus penuh optimisme untuk menatap masa depan, terutama generasi muda kita. Saya yakin dengan jiwa patriotisme, jiwa kepahlawanan yang telah diwariskan pada pendahulu kita, insya Allah kita bisa dengan bersatu padu. Gotong royong itu menjadi ciri khas bangsa kita. Saya kira itu himbauan kami pada masyarakat, khusus untuk Magelang. Perlu saya sampaikan bahwa Magelang merupakan kawasan strategis nasional yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, di mana program-program besar akan dilaksanakan di sini. Antara lain Borobudur yang sudah menjadi prioritas akan dikunjungi 20 juta pengunjung tiap tahun nanti rencana kita ke depannya. Ya. Sekarang kan baru sekitar 5-6 ya. Nah, ini menjadi peluang Pak di sektor pariwisata untuk bisa generasi mengambil peluang itu. Lapangan kerja juga ya Pak ya. Lapangan kerja juga. Kemudian program nasional seperti jalan tol, kemudian UMKM juga ya Pak. UMKM dan macam-macam banyak yang bisa memberikan peluang pada kita khususnya di Magelang ini. Saya kira itu. Baik, Pak. Terima kasih, selamat berkarya, semoga Allah selalu meridhai usaha-usaha luhur kita semuanya.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Narno, DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Sunarno. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk sharing terkait keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Sukses selalu untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah dan sukses selalu juga untuk Bapak Sunarno. Dan sahabat Gemilang, terima kasih ya Anda sudah terus bergabung di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Saya Giandika Ruli bersama kru Gemilang FM pamit undur diri. Dan terima kasih, jangan lupa untuk selalu mendengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Aku tepat ada di sampingmu, bertahan menunggu satunya cintaku. Ngapa dulu kau ragukan aku, sesali diriku melangkah dengannya. Sungguhkah aku untukmu, kenyataan masih untuknya. Ku cemburu namun hanya sebatas itu. Kemana hati kau bawa tanpa pernah jelas akhirnya. Ku menunggu kenyataannya kau di sana. Adakah